Salam, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Apa kabarnya saat ini? Harapan saya kita semua berada dalam damai sejahtera Allah, dilingkupi oleh kuat kuasa Roh Kudus, dan kita senantiasa bersemangat menjalani setiap aktivitas-aktivitas yang Tuhan percayakan pada kita. Saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini saya rindu mengajak kita membahas satu topik berpacaran. Nah, tapi menurut iman Kristen, saya harap kita dapat mengikutinya bersama di channel YouTube saya, Om Bing Manahan Channel. Kita akan bahas terlebih dahulu pacaran dalam konsep umum yang didefinisikan sebagai suatu proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap mencari kecocokan. Karena apa? Ada tujuan ke depan, yaitu berkeluarga yang dimulai dari pernikahan. Kalau bicara tentang pacaran atau berpacaran dari sudut pandang Alkitab, secara tersurat memang kita tidak pernah mendapatkan di Alkitab kata pacaran itu. Namun secara tersirat ada panduan-panduan penting yang harus kita perhatikan sebagai orang-orang Kristen dalam masa berpacaran, sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Alkitab. Pacaran yang Kristiani adalah pacaran yang dimulai dan dijalani sesuai dengan norma-norma Alkitab itu sendiri, dan sesuai dengan norma-norma Alkitab, pacaran Kristen itu harus menjadikan Allah sebagai fokus utama. Dengan kata lain, saya mau katakan kepada saudara, pacaran yang Kristiani harus mempermuliakan Tuhan. Bukan hanya sebatas memadu kasih, melihat kecocokan satu sama lain, tetapi lupa untuk mempersembahkan pacaran yang sedang dijalani itu untuk mempermuliakan Tuhan. Bagaimana agar pacaran yang dijalani itu bisa mempermuliakan Tuhan? Ada beberapa panduan penting dalam berpacaran. Panduan ini yang pertama bersangkut paut dengan motif atau tujuan yang benar. Yang kedua, dasar pacaran yang benar. Yang ketiga, cara berpacaran yang benar. Yang keempat, berpacaran dengan orang yang benar. Apabila motif, tujuan, dasar, cara, dan pasangan dalam berpacaran itu adalah benar, maka pacaran ini bisa dipersembahkan untuk mempermuliakan Tuhan. Kita akan bahas satu demi satu panduan berpacaran menurut iman Kristen. Yang pertama, berpacaran dengan motif atau tujuan yang benar. Apa sih motif atau tujuan pacaran yang benar menurut iman Kristen? Yang pertama, pacaran itu sifatnya serius. Karena ada rencana mau kemana
di bawah tujuan berpacaran ini, makanya serius, ada goal yang ingin dicapai dari suatu pacaran. Jadi jangan engkau pacaran hanya sekedar iseng, atau sekedar main-main, atau sekedar coba-coba, atau engkau ingin berpetualang untuk mencari pengakuan engkau orang yang handal dalam berpacaran. Engkau besar kepala oleh karena engkau punya pacar di mana-mana. Tidak. Pacaran yang tidak serius sering sekali hanya menghabiskan waktu sia-sia dan sering mendatangkan luka yang berkepanjangan. Yang kedua, berpacaran itu menyangkut masa depan, makanya perlu serius. Untuk apa berpacaran? Satu tujuan, supaya saya mendapatkan teman sejati saya yang akan menjadi teman saya ke depan, bersama-sama menjalani hidup saya. Yang ketiga, berpacaran itu adalah proses mengenal pasangan secara pribadi lebih dekat, dan juga bukan hanya secara pribadi, termasuk keluarganya. Jadi orang yang berpacaran secara serius, dia akan terbuka kepada keluarganya dan berani juga mengenal dan memperkenalkan diri kepada keluarga pacarnya. Jadi kalau pacaran bersembunyi-sembunyi, hanya di berpacaran di luar rumah, kalau ada janji, hanya janji di luar rumah, tidak pernah mau datang menjumpai keluarga kita, saya anggap itu sama saja dengan tidak menghargai si pacar. Jadi, saudara, apabila engkau pacaran, tetapi pacarmu tidak peduli dengan keluargamu, tidak mau tahu dan tidak mau berkenal, saya menganggap engkau tidak cocok dengan dia. Yang keempat, berpacaran merupakan persiapan untuk hubungan yang lebih serius. Nanti akan melangkah kepada jenjang pertunangan, pernikahan, dan membentuk keluarga. Yang kelima, apabila kita melakukan pacaran dengan motif atau tujuan yang benar ini, dapatlah disimpulkan bahwa pacaran yang kita pacarin itu, jalani itu adalah pacaran yang kita jalani dalam anugerah Allah, di mana melalui pacaran ini kita mendapatkan teman yang benar-benar cocok bagi kita, dan bersama dengan teman ini kita akan ikut ambil bagian dalam mandat yang dipercayakan Allah kepada manusia secara universal. Sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, Tuhan tempatkan mereka, dan Tuhan berikan mandat, beranak cuculah kami, bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Jadi pacaran ini kita tujukan untuk supaya suatu saat kita punya pasangan yang benar-benar cocok, berjalan bersama dengan kita, mewujud nyatakan mandat yang dipercayakan Allah kepada kita. Jadi, miliki motif dan tujuan yang benar. Yang kedua, berpacaran atas dasar yang benar, yaitu di atas dasar kasih atau cinta yang benar. Bukan cinta monyet, bukan cinta yang mencari kepentingan sendiri saja, bukan cinta yang emosional semata. Kalau kita berpacaran atas dasar kasih atau cinta yang benar, maka kita menyadari pacaran bukan sebatas hubungan kita dua pribadi dengan pacar kita, tetapi juga menyangkut hubungan kita, di mana kita sama-sama gambar dan rupa Allah, atau yang biasa disebut imago Dei, dengan Tuhan yang kita gambarkan.
Jadi ketika kita pacaran, kita harus melihat kita sebagai gambar dan rupa Allah. Pacar kita juga sebagai gambar dan rupa Allah. Dan kita harus mencerminkan Allah yang kita gambarkan dan rupakan di tengah-tengah pacaran kita. Yang kedua, pacaran yang didasarkan pada kasih Allah, karena Allah adalah kasih. Ingat, kita yang berpacaran itu adalah gambar dan rupa Allah. Maka antara kita dengan pacar kita harus saling mengasihi satu sama lain, karena Allah yang kita gambarkan itu adalah kasih. Pacaran yang terindah adalah pacaran dengan orang yang kita kasihi dan orang yang mengasihi kita sebagaimana Allah mengasihi kita. Demikianlah pacar kita mengasihi kita. Kemudian di dalam 1 Yohanes 4 ayat 20b dikatakan begini, barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jadi saudaraku, sebagai gambar dan rupa Allah, kita harus benar-benar mengasihi Allah. Karena jelas dikatakan, kasih Allahmu, Tuhan Allahmu, dengan segenap hati, jiwa, dan akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan terutama. Tetapi juga, kasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat saudaraku, tadi saya katakan, pacar kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Tidak mungkin kita mengasihi Allah apabila ternyata pacar kita sebagai gambar dan rupa Allah tidak kita kasihi. Jadi, saudara yang dimaksud di sini luas lingkupnya. Bisa saja yang dimaksud di sini salah satunya adalah pacar kita. Kita wajib mengasihi dia. Dan oleh karena itu, ini tidak akan tercapai apabila kita mendasarkan pacaran yang sedang kita jalani bukan atas dasar kasih, tetapi atas dasar yang lain. Dan bagaimana kasih, penerapan kasih dalam berpacaran? Dikatakan kasih itu sabar. Jadi akan ada suatu saat mungkin ketidakcocokan satu sama lain. Dan di sana diperlukan kesabaran dalam perjalanan waktu agar ketidakcocokan ini bisa diminimalisir dan suatu saat bisa saling menerima. Pacaran harus murah hati, siap memberi pengampunan apabila ada kekurangan, karena apapun katanya tidak mungkin pernah kita mendapatkan pacar yang sempurna, yang tidak mungkin pernah menimbulkan masalah di dalam diri kita. Tidak sombong apabila ada masalah, tidak langsung berkata, tanpa engkau pun aku bisa cari pacar yang lain. Itu sombong. Tetapi di sana ada rasa menghormati pacar yang kita miliki. Tidak melakukan yang tidak sopan. Jangan pandang pacar itu sebagai suatu objek yang bisa kau manfaatkan demi kepentingan pribadimu, pemuasan hasrat-hasrat. Tidak mencari keuntungan sendiri. Harus sama-sama beruntung. Harus sama-sama merasa bangga. Harus sama-sama merasa aku diberkati Tuhan dengan adanya pacarku ini. Dan kasih itu di dalam 1 Korintus 13 dikatakan tidak berkesudahan. Kesabaranmu tidak ada batasnya. Kemurahan hatimu tidak ada batasnya. Ketidaksombonganmu tidak ada batasnya. Kesopananmu tidak ada batasnya. Dan ketidak mencari keuntungan sendiri itu juga tidak ada batasnya. Seharusnya itu senantiasa ada terlihat dalam proses kita berpacaran dengan pacar kita.
Jadi miliki dasar kasih itu. Hanya kasih yang bisa mengikat pacaran itu menjadi pacaran yang mempermuliakan Allah. Dan melalui kasih, maka melalui pacaran kita bisa mendapatkan teman sejati kita. Berikutnya, berpacaran dengan cara yang benar. Kenapa penting sekali memperhatikan cara berpacaran ini? Karena apa? Berpacaran ternyata itu merupakan suatu hubungan antar pribadi yang sama-sama adalah baik Allah. Jadi menurut iman Kristen, orang-orang Kristen yang berpacaran itu adalah sesama baik Allah. Dan apa konotasinya kalau dikatakan baik Allah? Di sana ada kekudusan. Di dalam 1 Korintus 3 16-17 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Engkau dan pacarmu bait Allah. Karena apa? Roh Allah berdiam di dalam kalian. Jadi ketika kalian pacaran, anak-anak muda, ingat, ada roh Allah di dalam diri pacarmu sebagaimana ada di dalam dirimu. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, mencemarkan bait Allah, merusak bait Allah, maka Allah yang akan membinasakan. Jadi hati-hati, jangan sembarangan terhadap pacar. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu dan pacar. Jadi perhatikan, yang berhubungan di dalam pacaran itu sesama bait Allah. Dan bicara tentang bait Allah tidak pernah lepas dari yang namanya kekudusan. Karena Allah itu kudus, saudara. Allah tidak pernah berkenan dengan ketidakkudusan. Berpacaran harus dijalani dalam kekudusan. Karena apa? Allahmu dan Allahku itu adalah Allah yang kudus. Jangan cemari pacarmu, jangan cemari dirimu oleh karena berpacar. Jangan lukai hati Allah. Kalau engkau melakukan pencemaran dalam proses pacaran, ingat, Allah yang akan menjadi lawan. Di dalam 1 Petrus 1 ayat 16 Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada yang tidak kudus yang berkenan kepada Allah. Allah hanya berkenan dengan kekudusan. Kemudian berpacaran dengan orang yang benar. Jangan asal memilih pacar. Yang pertama, berpacaran dengan orang ya. Jangan yang lain, jangan patung, jangan binatang, jangan apa. Tetapi dengan catatan, orang yang kita pacarin itu harus berlawanan jenis dengan kita. Jangan oleh karena engkau terlalu mengagungkan cinta, engkau pilih pasangan yang sejenis dengan engkau. Iman Kristen sangat menentang praktik homoseksual, termasuk Allah dan sejenisnya, termasuk pacaran dengan orang yang sejenis. Hal ini sangat jelas digambarkan dalam cerita waktu Allah menghancurkan Sodom dan Gomora. Hal ini dicatat dalam Kejadian 19. Kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan? Oleh karena dosa seksual. Secara khusus homoseksual yang mulai marak di Sodom dan Gomora ketika itu. Saudara, pacaran dengan orang sejenis itu akan membuat kita tidak menghasilkan apapun dan membuat kita terlempar dari hadapan Allah. Dan yang kedua, berpacaran
harus dengan orang seiman. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 jelas dikatakan, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Orang-orang Kristen digambarkan di 1 Petrus 2 ayat 9 sebagai orang-orang yang sudah dipanggil keluar atau dipisahkan dari kegelapan dan hidup sebagai manusia-manusia terang. Dan di dalam 2 Korintus 6 ayat 14 jelas dikatakan, jangan kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Hai anak-anak terang, hati-hati menentukan pasanganmu sejak engkau memutuskan untuk berpacaran. Persembahkanlah pacaranmu untuk Tuhan dengan cara memilih orang yang benar, pasangan yang seiman, agar dengan bersama pasangan yang seiman ini kita juga bisa mempersembahkan, mempergunakan saat-saat pacaran itu untuk tetap mempermuliakan Tuhan dan semakin berlomba-lomba bertumbuh di dalam Tuhan. Dan bersama pasangan yang bertumbuh di dalam Tuhan ini, kita suatu saat akan mendapatkan teman sejati kita yang akan menjadi teman kita menjalankan mandat Allah di tengah-tengah dunia ini, berkeluarga dan beranak cucu. Kiranya apa yang dipaparkan ini bermanfaat bagi kita semua, dan akhir kata saya katakan, Tuhan memberkati. Salam.